Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cenesa, NIM I11919022. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab Universitas Jambi. Di sini saya mau memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Balaghah, dan saya ditugaskan untuk menjelaskan materi kelompok saya sendiri yang berjudul pengertian kalam khabari, tujuan kalam khabari, dan jenis-jenis kalam khabari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian kalam khabari. Kalam terbagi dua macam, yaitu kalam khabari dan kalam insya'i. Kalam khabari atau jumlah khabariyah artinya kalimat berita. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat berita diartikan kalimat yang memberikan atau memaparkan sebuah kejadian atau peristiwa. Kalam khabari adalah pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaraannya adalah benar. Dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaraannya adalah dusta. Menurut Ibn al-Hashimi, kalam khabari ialah sesuatu perkataan yang dikatakan benar atau salah menurut zatnya itu sendiri atau perkataan. Seperti contoh, Safaro Muhammadun, yang artinya Muhammad telah pergi. Dari perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkataan tersebut memberitahu bahwa Muhammad telah pergi. Jadi, perkataannya tidak mengandung keadaan benar ataupun salah dalam pengucapannya bukan disebut dengan kalam khabar, melainkan dengan kalam insya. Sedangkan sebaliknya, yang disebut dengan perkataan yang ada benarnya dan pula ada salahnya disebut dengan perkataan khabar atau kalam khabar. Selanjutnya, fungsi kalam khabari. Yang pertama, fungsi kalam khabari pada struktur jumlah ismiyah memiliki tiga fungsi, yaitu al-thubut, al-dawam, dan al-istimrar, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal, tetap, dan kontinu. Misalkan perkataan asyamsu mudi'atun, yang artinya matahari adalah sesuatu yang menyinari. Artinya, matahari tetap bersinar dan kekal. Dengan catatan, ketiga fungsi di atas berlaku untuk pola struktur jumlah ismiyah, yang khabarnya berbentuk mufrad atau berupa jumlah ismiyah. Adapun apabila khabarnya berupa jumlah fi'iliyah, maka fungsinya berubah menjadi at-tajaddud. Yang kedua, fungsi kalam khabari pada struktur jumlah fi'iliyah berfungsi at-tajaddud dan al-hudud, yaitu menunjukkan peristiwa yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya, madi, hal, dan mustaqbal. Misalnya, ada Khalidun ila qaritihi, ya'udu Khalidun ila qaritihi, sayaudu Khalidun ila qaritihi, yang artinya Khalid telah mudik ke kampungnya, Khalid sedang mudik ke kampungnya, Khalid akan mudik ke kampungnya. Kalimat berita seperti ini yang didahului kata kerja fi'il tidak memberikan faidah apapun untuk si mukhatab atau lawan bicara, kecuali sebuah informasi terkait waktu mudik yang telah sedang atau akan dilakukan Khalid. Selanjutnya, tujuan kolom khabar. Yang pertama, faidah al-khabar, yaitu menyampaikan sesuatu informasi kepada mukhatab atau penerima, di mana informasi tersebut sama sekali belum diketahui oleh mukhatab. Artinya, informasi ini yang disampaikan si mutakalim di luar pengetahuan si mukhatab. Dengan kondisi seperti ini, maka si muttalib atau selaku pembawa informasi, dia dituntut menyampaikannya dengan benar, selama si mukhatab belum mengetahuinya. Informasi ini mencakup ilmu pengetahuan, sejarah, agama, seni, budaya, dan lainnya. Yang kedua, lazimah al-faidah, yaitu menyampaikan suatu informasi kepada mukhatab atau penerima, bahwa mutakalim juga telah mengetahui informasi yang disampaikannya. Artinya, informasi yang disampaikannya si mutakalim ini sama sekali bukan untuk tujuan memberitahu si mukhatab tentang hakikat informasi tersebut, sebab si mukhatab sudah mengetahuinya, melainkan hanya untuk menginformasikan
kepada si mukhatab bahwa si mutakalim juga mengetahui informasi tersebut. Yang terakhir, jenis-jenis kalam khabari. Yang pertama, kalam ibtida'i. Dimaksud dengan kalam ibtida'i, yakni apabila hati mukhatab bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Sederhananya, ketika mukhatab dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawakan oleh mutakalim, dalam kondisi ini, kalam khabar yang disampaikan tanpa disertai dengan taukid atau penguat. Contohnya seperti akhuka qadimun, yang artinya saudaramu datang. Dari perkataan tersebut, pembicara ingin menjelaskan kepada mukhatab apa yang belum diketahui oleh mukhatab bahkan 1% pun. Jadi, pembicara menyampaikan hukum itu tanpa menggunakan taukid. Yang kedua, kalam tolabi, yaitu ketika mukhatab ragu-ragu tentang informasi yang diberikan untuk mutakalim. Mukhatab diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim. Oleh karena itu, perkataan harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Pengertian yang diungkapkan oleh Al-Jarim yang disebut dengan kalam tolabi ialah ketika mukhatab ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh sesuatu keyakinan dalam mengetahuinya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan disertai dengan lafaz penguat agar dapat menguasai dirinya. Seperti contoh, inna akhaka qadimun, yang artinya sesungguhnya saudaramu datang. Dari kalimat tersebut, pembicara ingin menjelaskan kalam khabar kepada mukhatab dengan menggunakan taukid, karena pembicara menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhatab yang sedikit ragu-ragu dengan khabar yang kita sampaikan. Maka, sebaiknya pembicara harus menyisipkan satu taukid atau penguat. Dan yang ketiga, kalam inkari. Dimaksud dengan kalam inkari, yakni ketika mukhatab dalam kondisi mengingkari khabar yang disampaikan oleh pembicara atau mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penerima berita ingkar atau mungkir yang tidak percaya akan khabar yang dibawa pembicara sedikit pun. Dalam kasus ini, pembicara harus memasukkan kalimat penguat lebih dari satu ataupun dua, bahkan diharuskan lebih apabila frekuensi dari keingkarannya itu sudah fatal. Contohnya seperti litubulunna fi amwalikum wa anfusikum, yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. Ini seperti Quran Surah Al-Imran ayat 186. Itulah penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.